Di dalam hati itu ada sinyal. Di dalam kalbu manusia itu ada sinyal. Dan sinyal itu bisa membaca, bisa merasa apa yang akan terjadi pada diri mereka untuk hati-hati yang masih hidup. Kadang-kadang kita pernah merasa bangun pagi tiba-tiba perasaan kita bahagia, senang. Sore jebule untuk rezeki. Pernah? Pernah. Kok apa ya kok kayaknya hari ini cerah sekali gitu ya. Kadang-kadang pernah kita merasa lesu, sedih, jono, kok reti-reti, tagih hutang, dan segala macamnya. Itu tandanya apa? Bahwa hatimu itu masih menerima sinyal dari Allah. Namun teman-teman semuanya, sebuah kebaikan yang kita terima itu tidak semata-mata terjadi begitu saja. Ya, apapun yang terjadi saat ini dan akan datang dan yang sudah terjadi itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, itu yang namanya takdir. Namun siapa yang tahu takdirmu? Kalau kita misalnya tidak tahu takdir kita, enaknya kita membayangkan yang baik apa yang buruk? Yang enak. Halo, kalau kita nggak tahu kelak kamu itu akan menjadi wong sugih apa wong kere, enaknya kowe bayangke dadi wong sugih apa wong kere? Nek wis bayangke dadi wong sugih atau wong kere, tindakan wong sugih apa wong kere? Ciri-ciri nek wong sugih karo wong kere itu, dia itu bangunnya lebih pagi, pikirannya lebih cerah. Terus kemudian lek duwe duit gak gampang entek. Loh, sugih kok. Wong kere duitnya gampang entek. Gini teman-teman semuanya, ini bukan masalah jumlah. Ini bukan masalah jumlah. Orang-orang kaya itu teman-teman semuanya rata-rata yang kerja tidak hanya badannya. Yang kerja tidak hanya apanya? Badannya. Yang kerja tidak hanya badannya sendiri, tapi badannya orang lain. Benar? Benar. Sebenarnya yang kerja bukan badannya orang lain, yang kerja uangnya, yang kerja asetnya, yang kerja ilmunya. Kalau kemudian kamu hari ini tidak punya apa-apa, paling tidak kamu punya ilmu, kamu punya jaringan. Ini pertama harus kamu buat bekerja, buat aktif. Belanja furniture dan elektronik hanya di Toko Bagus, Gaya Baru 2, Kecamatan Seputi, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Bumi ini paling banyak kan melalui pengemisan teman-teman semuanya. Melalui apa? Allah nurun ke rezeki ning alam donya iki sing paling akeh didunke karo manungsa iki dengan cara apa? Dengan cara apa? Gusti Allah itu menurunkan rezeki ke muka bumi ini. Misalnya kowe iso mangan, kowe duwe duit, terus kemudian kowe iso tuku mobil, itu proses itu Allah turunkan melalui apa? Kata Rasulullah 80% rezeki yang Allah turunkan ke muka bumi ini adalah melalui perdagangan. Perdaganganlah orang-orang yang berdaganglah, mereka itu yang kemudian bisa kaya atau lebih punya potensi menjadi kaya. Hari ini saya akan kasih tip untuk menjadi kaya raya. Mau? Mau aja apa mau banget? Baik. Yang pertama, kalau kamu mau kaya, ini jalannya mudah. Kamu nggak usah apa-apa, ya. Kamu mau dugal, kamu nakal, kamu segala macam, kamu tetap bakal sugih. Gak masalah. Kamu sendugal apapun, sengawur apapun, kamu tetap sugih. Syarat yang pertama, lahir dari orang kaya. Ya. Pertama kita bicara tentang takdir, tidak ada yang tahu. Kita bisa kaya, bisa juga miskin. Ya toh, daripada bayangin miskin, mending bayangin kaya. Bener kan tadi kan? Terus kemudian bertindak sebagaimana orang kaya bertindak. Itu kan? Lah terus cara cepat untuk menjadi kaya yang pertama adalah pertanyaannya, apakah Anda lahir dari orang kaya? Oke. Belanja furniture dan elektronik hanya di Toko Bagus, Gaya Baru 2, Kecamatan Seputi, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Gini teman-teman semuanya, oke lah kalau bapakmu orang wong sugih, iki ora selesai di sini. Mbahmu
Jadi ini maksudku gini, nek bapakmu orang sugih, mbahmu sugih ora? Siapa sing sugih? Jadi gini, sekarang gini, kalau andai kamu bukan anak orang kaya, cucunya orang kaya, kira-kira kaya enggak? Kaya. Kan mbahmu enggak sugih, buyutmu sugih apa ora? Karena orang-orang kaya itu akan menurunkan DNA kaya. Waduh, mbahku, bapakku melarang, mbahku alah saya duren alah wis malah saya parah. Tapi kamu paham nggak dari urutan mbahmu kuwi sampai kepada Nabi Adam. Nabi Adam sugih ora? Artinya ternyata semua manusia itu punya potensi kaya semuanya. Kuwi waktu kuwi Mbah Adam ya. Ladenge pirang hektar? Artinya belum ada orang yang lebih kaya daripada kuwi mbahmu ora kuwi. Terus kita bagian piro? Kita mungkin tidak mendapatkan bagian dari sebagian tanah yang kemudian wis kalah karo mbah-mbah kita. Tapi cara Adam kaya itu seperti apa? Ilmunya yang harus kita punya. Nabi Adam dulu nggak ngerti apa-apa. Tapi ingat, dulu Allah pernah katakan, pada saat para malaikat, para jin dikon nyembah Adam, ora gelem. Lah terus kemudian digawe perlombaan sing paling pinter sapa? Kemudian Allah mengajarkan nama-nama. Itu mengajarkan nama-nama itu dalam ayatnya. Tapi sesungguhnya Allah mengajarkan banyak hal. Bagaimana memahami dunia ini, bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara menghadapi masalah, itu semua ada pada diri manusia. Maka kemudian di surat At-Tin itu dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsan itu dalam sebaik-baik bentuknya. Tapi manusia itu yang mana? Apakah itu adalah laqad khalaqnal insa, dan sesungguhnya aku gawe menungso ahsani taqwim, kanthi sebaik-baiknya. Saya mau tanya, angga menungso ora? Hah? Dika menungso ora? Dika menungso ora? Artinya bahwa komposisi dalam diri Angga, Kak Budi, Pak Waluyo itu semua sama. Belanja furniture dan elektronik hanya di Toko Bagus, Gaya Baru 2, Kecamatan Seputi, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Bahkan pembelajaran ilmu yang paling banyak itu sebenarnya ada di Muslim, ada di orang Muslim. Orang-orang kaya mesti pintar, dan orang pintar bisa mengatur waktu, ngerti waktu-waktu untuk mengoptimalisasi di dalam dirinya. Ini tak dongeng kewae ya. Suatu ketika itu ada seorang mahasiswa kuliahnya di Jerman, dia orang Muslim. Dia itu pintar dari Indonesia. Tetapi sepintar apapun dia itu nggak pernah juara 3, nggak pernah juara 1, nggak pernah juara 2. Dia selalu juara 3 terus. Kemudian dia penasaran, dia belajar lebih giat lagi. Di semester berikutnya dia juara 3 lagi. Ada seorang kakak adik gitu ya, yang juara 1 dan 2. Kebetulan dia itu satu level lah, kakak adik tapi satu level. Kaya Angga karo adikmu jenis apa enggak? Sama Angga ki juara 1 juara loro. Nah sing juara 3 Pak Waluyo lah ya. Nah terus kemudian Pak Waluyo mikir, orang lho kok Angga karo Oki kok so pinter, padahal belajarnya saya itu koyo tenanan kok jek kalah terus. Kemudian Pak Waluyo nemuin sama Angga sama Oki, enggak, boleh enggak aku gabung belajar dengan kamu? Kira-kira kalau orang pintar kayak gitu diajak, ada orang mau ikut pintar, dia boleh atau tidak? Boleh. Kalau ada orang kaya, terus kemudian ada orang aku tak mau kerja dengan kamu, kira-kira orang kaya yang sesungguhnya mau enggak? Justru siapapun yang ikut dia akan menjadi semakin kaya, karena dia akan dipekerjakan oleh orang kaya tersebut. Tapi kalau orang yang nggak patek kaya, duh kok malah kembali aku, jatahku aku duweni 10 untuk jalur siji dadi 9. Konsep orang kaya nggak kayak gitu. Kemudian dia belajar bersama. Ternyata belajarnya pintar Pak Waluyo, tekun Pak Waluyo. Wow, cuman kayak gitu belajar dia. Waktunya cuma sebentar nyantai gitu. Berarti besok saya pasti ranking 1. Mereka belajar bersama.
Nggak taunya semester berikutnya sama Pak Waluyo tetap ranking 3 lagi. Padahal Pak Waluyo yo pecinan, yo Ustadz kemudian jenggotan barang, lek belajar ngantek kerket-kerket lek mbatak gak ngene-ngene panggah ranking 3. Nah sementara itu ada 2 orang kakak adik itu ranking 1 dan ranking 2. Terus apa yang harus dilakukan? Perasaan saya, dia cari rajanya lagi, dia amati terus sampai kemudian suatu ketika dia itu nggak tidur. Sebenarnya orang ini tuh ngapain gitu untuk ngamatin orang tersebut. Lah ternyata pada satu malam itu setiap jam 3 2 orang itu bangun. 2 orang itu bangun, terus kemudian mandi, terus belajar. Tapi dia nggak melihat itu, ya mungkin panas lah ya. Jadi dia tidak melihat bahwa itu adalah suatu ritual. Padahal ya saya terus terang, saya belajar, kamu juga belajar. Kamu mengerjakan tugas, saya mengerjakan tugas. Bahkan lebih tekun saya. Kenapa engkau bisa lebih pandai? Jadi terus baru Angga sama Oki menjawab, sebenarnya saya itu disuruh sama bapak saya, bangunlah setiap malam dan mandilah, maka otakmu akan lebih cerdas. Setelah itu belajarlah. Baru kemudian Pak Waluyo menangis, ya Allah, bukankah itu cara-cara Rasulullah? Orang-orang muslim lah yang diminta, yang disyariatkan untuk bangun malam, kemudian mandi, kemudian sholat. Maka disitulah pikiranmu jadi cerdas, kesadaranmu jadi terbuka, karena saat itu alam masih sangat bersih. Sehingga kemudian kalau kata Rasulullah, kalau para wali itu wahyu, petunjuk-petunjuk aja Allah itu akan mudah datang kepadamu. Hati kamu masih sangat bersih, sehingga mudah sekali menerima pembelajaran. Tetapi bedanya apa? Mereka bangun pagi, mandi, belajar. Lah Pak Ustadz Waluyo bangun pagi, mandi, sholat tahajud. Dia meminta sama Allah, ya Allah, saya nggak pernah menghangatkan malam-malammu. Saya hanya sibuk belajar terus. Saya hanya merasa bangga dengan apa yang saya lakukan. Saya ambisi untuk menjadi juara. Saya lupa bahwa ada waktu yang aku harus menyatukan diriku denganmu. Pak Waluyo tidak lagi berambisi juara 1. Dia hanya fokus, ya pokoknya tiap malam ibadah karena Allah. Terus kemudian dia mandi dulu, terus kemudian belajar, mandi, sholat, terus kemudian belajar. Dia lakukan benar-benar semata-mata karena Allah. Baru kemudian ternyata Pak Ustadz Waluyo yang tidak berambisi itu menjadi juara 1. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, banyak di antara kita hari ini ono koncomu hajatan dadi manten. Kalau kamu nyumbang ke sana, kayak katakanlah nang Devinta, itu kan karena Allah ya teman-teman semuanya. Karena rapena. Karena rapena apa karena potangan? Atau bahkan kamu berpikir besok kan aku hajatan kan ben teko gitu kan? Bahkan kamu ngrumat mamamu, ngrumat bapakmu sing setro karena bapakmu warisannya oke. Jo ono ladange sing bakal dadi gonamu. Kowe apik karo tanggomu karena berpikir bagaimana tanggomu nanti ngapiki kowe. Bener. Memang bener. Saat ada orang hajatan kamu nyumbang, ya engko pas hajatanmu rame. Lah wong sing hajatane bangkrut mergo apa? Ra tau nyumbang terus ngasih tonjokan. Akhirnya tanggomu sing ngalami ngono ora. Nah, itu teman, itu pun disyariatkan. Tetapi ada orang yang bila ingin mendapatkannya dengan berlipat-lipat, maka lakukanlah itu karena sebuah cinta. Hari ini Anda bekerja di PMT ini, yakin Anda mikir itu kan karena cinta kan? Halo? Karena cinta kan ke? Ingat, orang yang mencintai nggak pernah merasa sakit hati. Orang yang mencintai nggak pernah merasa sakit hati dan nggak akan tega menyakiti. Tapi orang yang membutuhkan, dia akan takut kehilangan. Tapi kalau sudah tidak butuh, dibuang. Ya, maka orang-orang yang mencintai itu dia akan mendapatkan balasan yang lebih dari apa yang dia kirakan. Kalau kamu bekerja, menetes satu keringat kamu, setetes rezeki itu yang kamu minta, kamu dapatkan. Jika memang yang kamu harapkan itu adalah sebuah imbalan, bukan karena cinta.
Jika kowe nyumbang nggone tanggomu nyumbang 100.000, sesuk begitu kowe hajatan kira-kira tanggomu buka, biyen piro ya kabure nyumbange iki? Ngono ora? Oh, nyumbange 100 lah tak tambahi selawe lah dadi 100. Kuwi lek atine resik. Nek atine padang, nek ora ya 100 ya 100 lah mosok ngono. Ono 100 selawe kira-kira ngono kan? Kowe biasane piye? Lek biyen kowe disumbangi 100 terus kowe nyumbang piro? 100. Gek padahal wis berganti tahun lho. Halo. 8 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kuwi pas emas ijek rego 1 juta, wonge iki nyumbange 100. Kowe lek ditukoke emas kuwi entuk 0,1 gram. Saiki emas regane 2 juta. Nek nyumbangi 100 entuk emas piro? 0,05. Lah kuwi wong untung apa rugi? Nah, teman-teman semuanya, ini yang sering kita lakukan. Kita tidak sadar pada saat kita membuat semesta rugi, semesta ke orang lain ya. Pokoknya rungokke sing tenanan. Nek jenengan gawe donya ke rugi karena Belanja furniture dan elektronik hanya di Toko Bagus, Gaya Baru 2, Kecamatan Seputi, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Ibu barangnya wong, kowe ngapusi wong, kamu ngakalin orang, itu tidak akan kemudian itu jadi impas sebelum nanti kamu dapatkan balasannya. Begitupun saat kamu melakukan kebaikan terus menerus di dunia, maka kamu pun akan mendapatkan balasannya. Teman-teman semuanya, hari ini mungkin kamu lihat orang di sekitar kamu, ada orang yang kerjane rata tenanan, malah mengatur laba, banyu disebul diombe, ngono tok kerjane iki. Ngun aku es teh wae 2.000 3.000, ngono kuwi iso 100.000 banyu tok ki. Ora percaya nek mbok tiara ngono kae iki. Kadang-kadang kita berpikir ke orang itu seperti itu ya. Sementara saya berdagang sampai potang-panting, sikil gendas, sikil piye sikil gendas aku untuk engel bayangke. Dadi ndase mlaku ngono lah duduk. Lebih parah karo vampir. Nah, teman-teman semuanya, melalui pertemuan ini saya sampaikan, mari teman-teman, hari ini apapun yang kamu lakukan, jika kamu ingin Allah membalasnya dengan balasan yang lebih besar, maka berikan sentuhan cinta. Kamu tidak lagi hanya berharap iki jam piro jam 4 sudah balik lah opo, tapi karena ada cintamu, kamu mikir nantilah tak tuntaskan sekalian, karena ada rasa cinta kepada saudaramu, kepada temanmu, kepada perusahaanmu, bahkan pada agamamu. Kowe salat rakaat piro? 4 rakaat. Tambahilah 5 rakaat mau karena cinta. Untung men karo Gusti Allah. Maka kemudian Allah akan memberikan tentu bukan masalah yang ubudiah teman-teman semuanya ya, ora terus kemudian aku mau memberikan aku ra hitung-hitungan Gusti Allah kok wong subuh 2 rakaat aku 4 rakaat, aku gak hitungan karo Gusti Allah. Untuk ibadah ubudiah tentu ada aturan. Jadi teman-teman, saya yakin di antara kita pernah merasakan, aku ki ya Allah rumangsaku wis kerja rumangsamu kerja kira kurang-kurang, rumangsamu udah kurang-kurang, ibadah ya ora kurang-kurang, rumangsamu ibadahmu ora kurang-kurang, syukure ya ora kurang-kurang. Padahal kalau kamu merenung, kamu itu kalau dikasih musibah sabar apa kurang sabar? Kalau kamu dikasih musibah, Mas dikasih musibah itu pas ngeterke kursi kok ketibanan kursi kuwi kena musibah. Kuwi kurang sabar apa tambah sabar? Biasanya kowe Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, engkau memberikan ujian kepada kowe ya Allah. Aduh, ibu piye sing metu sapa? Gitu. Kita ini kalau dikasih ujian menjadi kurang kalau dikasih rezeki kurang kalau belajar kurang seri, kurang kalau dikumpulkan jadi kurang ajar. Nah, orang-orang yang kurang ajar seperti kamu pantasnya ya pantasnya diajar, kurang ajar kok.
Maka teman-teman semuanya, pikirkan itu semuanya. Kamu yang selama ini ngomong rumongso kurang, coba pada saat kamu dapat musibah, kowe nandur singkong tok 3 bulan, 4 bulan singkong mudhun nduk cabuti karo jengkel. Iku jenenge sabar apa kurang sabar? Kowe terus nyalahke wong. Hanya teman-teman semuanya, orang-orang yang sabar akan menemukan jalannya, karena innallaha ma'as-sabirin. Saat dia bersama Allah akan menemukan jalannya. Contoh, orang-orang yang tidak sabar saat mati lampu, dia menggerutu, dia marah, pusing, ngamuk-ngamuk, pemerintah, PLN dan segala macam, gitu kan? Tetapi orang yang sabar, mati lampu, aku tak jualan lilin saja, mati lampu, aku tak jualan lampu emergensi saja, itu justru jadi peluang. Jadi orang-orang yang sabar itu karena kesabarannya dia bisa melihat peluang. Singkong lagi murah, aku tak gaplek saja, aku tak buat perusahaan gaplek saja. Dia akan melihat peluang itu karena dia selalu berpikir tidak satupun yang Allah kehendaki. Ini berengke Mas Huda, Mas Fajar. Tidak satupun yang Allah kehendaki itu tidak untuk kebaikan di masa mendatang. Hanya saja apakah kamu adalah golongan orang-orang yang bersyukur atau orang-orang yang kufur akan kejadian yang menimpamu saat itu, teman-teman semuanya. Oke, tahapan pertama tadi, kalau kamu pengen jadi kaya, maka kamu harus menjadi anak orang kaya atau keturunan orang kaya. Nah, jika orang tuamu tidak ada yang kaya, ya nggak cari sampai kamu menemukan orang yang sugih. Mbah buyutmu segala orang cari sampai kemudian Nabi Adam. Terus katakan pada diri kamu bahwa sebenarnya saya ini DNA-nya Nabi Adam, turunannya Nabi, punya bakat sugih. Cara-cara itu apa? Apa sing dilakoni mbahku mbiyen dadi sugih, aku nglakoni. Gitu, Mas. Mbahku wonge sabar, karo wong apik, karo tangga teparo gampang bantu, maka kemudian jualannya mudah. Itu yang pertama. Yang keduanya teman-teman semuanya, kamu menikahi orang yang pertama tadi. Nikahi sapa? Anake wong sugih. Tadi kan kita cara yang pertama kan jelas belum ketemu toh. Cara yang pertama udu aneh wong sugih. Lah cara yang kedua tadi menikahi aneh orang sugih. Duwe pandangan ora kowe? Duwe. Pada saat Anda mau menikah, tanya sama pasal lalu yo. Ada 4 asbab agar kamu supaya menikahi pasanganmu. Yang pertama bimalika. Karena apa Pak Luyo? Karena bondone. Ini Rasulullah yang ngatur. Jadi wong nikah kuwi kudu delok duwe bondone apa ora. Maka dia pertama tadi menikahi orang kaya sunnah. Loh teman-teman semuanya. Lu jelas keliru, makanya orang yang keliru. Salah kamu. Kowe lek salah nyilih DPR, kowe salah milih presiden 5 tahun masalahmu. Tapi kowe lek salah milih bojo. Oke lah ya teman-teman semuanya. Kamu sudah mengalami kegagalan lah ya. Terutama yang berhasil Mbak Dina. Ini loh Pak, suami saya. Seguji banter siapa? Memang kowe apik karo bojomu gak keblocok ta kowe? Enggak, kira-kira bojomu keblocok gak ta kowe? Guyumu kok kaya banggamen lho kowe. Merasa lebih baik daripada jangan sampai kamu tuh jadi fata morgana, teman-teman semuanya. Yang saya katakan kayaknya itu ekstrim, tapi ini ada sanadnya bahwa menikahlah kamu bimalika. Artinya sebelum menikah itu harus kamu cross check nilai kekayaannya, teman-teman semuanya. Nah, oke nak kekayaannya kok materi banget ya Pak, ya wis cek utang-utangnya. Ini teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi kesalahan kita di masa lalu yang pernah kita alami itu kalau bisa ada generasi di bawah kita kasih tahu. Wih, jangan mending bojone ke luar negeri. Padahal dia gak ngerti. Neng luar negeri gajinya selama juta. Sing dikirimnya dia 10 juta. Gak ngerti sing 10 juta kirimin itu ngerti. Gak kira. Sepandai kamu mengendalikannya, dia lebih pandai mengatur manajemen sendiri. Dia emang ngomong iki potongan dek, padahal dikirim ke sebelah. Apa? Ya lantai aja.
Enggak, ini serius teman-teman semuanya. Jadi bukan kita pungkiri bahwa setiap kita pengen hidup kaya, baik kaya hati maupun kaya materi. Dan ini teman-teman semuanya, kalau orang mengatakan ini sudah tercatat Lauhul Mahfuz, kita juga nggak tahu catatannya. Maka kita mending memantaskan diri untuk kaya. Orang yang kaya itu senyumnya selalu enak. Jadi senyum itu yang dari hati. Sehingga ini ada bahasa bahwa saya menerimamu, gitu. Tadi teman-teman semuanya ingat, siapa yang cek gadis-gadis ini? Eka, cek gadis, Lia, cek gadis. Hanya memang nggak bekerja di pikiranmu. Gue terus ngomong, ini memang sudah tercatat di sananya Pak. Jodoh, rezeki dan ajal tidak ada yang tahu Pak. Kok bagi fatwa ngono kuwi? Lah memang kenapa kalau nggak tahu harus dia? Kalau nggak tahu ya kudune golek lain yang ora tahu. Nah gue jenenge tahu lah. Terus maka dialah jodohku Pak. Lah gue jenenge tahu nek ngono kuwi. Kalau kamu tidak tahu, kenapa kamu kok terus ke dia? Kenapa nggak tahu terus tiba sing apik ngono teman? Artinya kalau jodoh dan rezeki itu tidak tahu, maka cari tahu. Kalau kemudian kamu tidak cari tahu, teman-teman semuanya, kamu memberitahu orang-orang yang layak tahu untukmu. Semakin terang cahayamu, maka semakin dilihat orang-orang yang tinggi melihat kamu. Gitu. Jadi lek saiki kok terus kemudian popong urung tau, urung kejadian toh? Jangan sampai belum jadian tapi udah kejadian. Belanja furniture dan elektronik hanya di Toko Bagus, Gaya Baru 2, Kecamatan Seputi, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Maksudnya apa ya Mas? Belum, dia urung jadian, nggak jadian tapi sudah kejadian. Nggak, gue tekon nih, karena gini, setelah kamu di BMT ini teman-teman semuanya, kebahagiaanmu adalah kebahagiaan kita bersama, kesedihanmu adalah kesedihan kita bersama. Maka di waktu-waktu tertentu, hal-hal yang pernah kita alami, teman-teman semuanya, yang tidak baik cukup kita yang mengalami, jangan sampai ada adik kita mengalami. Ada hal yang baik yang kita alami itu puluhan tahun kita mencari tahunya, kasih mereka dengan cepat, nggak usah suruh mereka merasakan pahitnya. Kami pernah merasakan pahitnya pada saat merintis di BMT ini, tidur di musola, tidur di kantor-kantor kami. Tanya sama Mbak Fitri itu, keleleran di sana sini, tahu ditodong pistol barang, Mas Hasan tapi untuk aku. Ya kan caranya yang keliru itu. Nah kamu itu sebenarnya tinggal enak-enaknya saja. Nah harapan kami jangan sampai yang enak ini terus kamu nggak syukuri, malah kamu abaikan, sehingga kamu berada di titik yang sama, teman-teman semuanya. Jika kamu tidak bisa menikahi orang kaya, jika kamu tidak bisa lahir dari orang kaya, ada cara yang harus kamu punyai, yaitu pandailah kamu menjadi seorang penjual, menjadi seorang pedagang. Kalau kamu alergi jualan, aku ki mau kerja apa saja mau, sementing aja tutuk lah, isin aku temu wong, wes wiloka, kowe ora bakal sedan sugih. Jadi gitu, ini yang paling ketiga teman-teman semuanya. Semua punya bakat. Jika kamu bukan anak orang kaya, jika kamu ya ora potensi, wajahmu pas-pasan kok piye, sapa nek wis gelem kowe, maka hal yang selanjutnya adalah pandailah kamu berjualan. Maka skill melatih jualanmu, latih terus. Orang-orang yang pandai jualan ternyata rata-rata mereka yang sukses berjualan adalah orang-orang yang bermental baik. Teman-teman semuanya, saya pernah sampaikan, sebenarnya pedagang yang paling hebat yang mengalami top skor itu adalah Rasulullah. Kemudian Rasulullah punya murid namanya Abdurrahman bin Auf. Dia tidak punya modal apa-apa. Abdurrahman bin Auf dari dari Mekah pindah ke Yasrib, itu diembargo, kekayaannya diambil semuanya. Dia datang ke Yasrib itu tidak membawa apa-apa. Lalu ditawari, kowe piye tak kai ladang kurma 3 hektar, apa njaluk apa kono garapen. Tapi dia tidak mau. Dia bisa menghitung teman-teman semuanya. Terus apa yang dia minta? Saya tidak minta ladang itu. Dia pengen tahu pasar. Artinya dia pengen berjualan. Kala itu Abdurrahman bin Auf hanya jualan kayu bakar. Tetapi dia bukan yang nyari. Sing golek yo wong, sing kemudian dijual sama orang lain, dia dapat untungnya. Tetapi yang pertama dia lakukan, bahkan yang Rasulullah lakukan,
itu dia harus menjadi orang yang baik. Maka teman-teman semuanya, setiap profesi adalah sebenarnya dagang. Setiap profesi adalah jualan. Selawangi sekali lagi, setiap profesi adalah jualan. Jika kamu memang bukan anak orang kaya dan wajahmu rada pas-pasan, tidak kayak opa-opa Korea, maka kamu masih punya potensi untuk menjadi kaya, yaitu melatih cara skill berdagang. Yang dilatih pertama apa? Aset pertama orang berdagang itu bukan modal. Bukan apa? Modal. Tetapi apa? Akhlak yang baik, teman-teman semuanya. Maka akhlak yang baik ini akan berpotensi membuat kamu disukai banyak orang. Pedagang-pedagang yang laris itu dibenci orang atau disukai orang? Jika ada orang dagang podo rasane, podo enake, podo regane, sing ji prengat prengut, sing ji senyum sumah-sumeh, kira-kira kowe tuku ning ndi? Kowe masa sing prengat prengut apa sumah-sumeh? Sumeh tok. Iki sing sumeh tok. Enggak ketemu enggak. Ono, iki rasane padha, regane padha, bentuke padha. Siji sumeh, siji melayani. Dia cumehnya. Siji ker itu sopan menyambut. Kira-kira laris sing ndi? Terus Angga iki termasuk sing sumeh apa sing menyambut? Sumeh menyambut. Jenengan butuh nopo? Melayani itu gini loh teman-teman semuanya. Pada saat Rasulullah berdagang, Rasulullah itu selalu memberikan solusi dan tidak pernah mau ngakali. Jika kemudian datang seseorang arep tuku kasur, didelok wah kok Budi, kaya Dina, kuwi pasti dipilihke iki sing iki Pak, iki nduk entrok-entrok kok gak apa-apa. Ngono. Iki kok ratek payu lah tak akalane tambah mbah nek wong lemu itu kudu tuku sing kanguru iki cocok. Padahal sebenarnya kanguru itu untuk orang-orang kurus. Jangan kanguru apa ketika kanguru lemu kan enggak kanguru untuk orang olahraga kok. Ana sing cap gajah kanggo sing lemu. Itu Rasulullah. Dan Rasulullah itu mengedukasi, setiap dia perlu apa diedukasi. Tidak ada kemudian dia tuku apa buat pilek-pileknya, enggak. Dia tetap mengedukasi. Jika ada apotek, terus kemudian beli obat apa Mbak, pusing berapa hari pusingnya? 2 hari, ya udah gitu. Sama beli apa Mbak, saya lagi pusing. Oh pusingnya gejalanya apa? Ini gara-gara gini. Oh Masya Allah, banyak minum air hangat Mbak ya. Ini setelah ini jangan istirahat dulu, nanti diminum. Sebelum minum makan dulu. Kalau nggak ada makan nasi sekalian batu-batuan, tanah-tanah nggak apa-apa, yang penting makan gitu. Daun-daunan nggak ada masalah gitu. Terus kemudian kalau bisa sering di tempat yang hangat. Kowe arep tuku yang pertama apa yang kedua? Nah teman-teman semuanya, ternyata menjadi pedagang tidak sulit. Yang sulit itu egomu. Kowe arep senyum ngene, enggak. Kowe abot akhire ngene mertu sebelah. Kamu mau memandang mereka dengan pandangan kasih sayang, dengan sapaan. Yo abot arep ngomong dengan aja tembuti ngono ya angel. Maka berikan sentuhan kebaikan kamu dulu, berikan layananmu dulu, bantu problem dia sebelum dia beli. Umpamanya jenengan ketemu wong, sebelum dia mau kamu ajak nabung, dia kok sentuk kan pilek berarti kowe ngomong jenengan pilek nggih, tak cucur pe mbeli ngono. Kan dulu waktu kecil memang orang tamu karena cintamu pernah enggak? Ya. Orang tuamu karena mencintaimu pernah enggak nyucur umbelmu? Kalau kamu ingin menunjukkan cintamu pada anggotanya, maka ya enggak, maksud saya gini, kurang sehat gitu. Terus lu mimiin obat ini, obat apa, mimiin apa namanya, jadi kasih saran dulu. Jadi sekali lagi gini teman-teman semuanya, Mas Fajar, Mas Yuda, kalau ketemu orang itu lihat dia dulu dalam keadaan apa, jangan melulu kamu tawarin dulu, perhatikan dulu, buktikan bahwa kamu tuh memperhatikannya, sayang kepadanya. Kalau misalnya dia kepanasan gitu ya, oh sumung nggih panas nggih, pinararian jangan. Kira-kira cepet dan bayar gitu kan. Cepet tahun dan apa bro? Enggak kayak gitu. Pedulikan dia dulu. Dia kok rambutnya lagi kusut. Mbak kok rapi banget hari ini, kelihatan cantik banget. Rambutnya mak lampir atau kayak apa jenenge? Ada kan yang apa jenenge kue apa? Kue rambut nenek. Tunjukkan dulu empatimu. Rasulullah menunjukkan dulu empatinya. Nggih.
menunjukkan dulu empatinya. Baik teman-teman semuanya, sedikit ini harapan saya dijalankan, bahwa semua orang punya potensi kaya. Ciri orang-orang kaya, kamu perhatikan teman-teman semuanya, kalau kamu lihat pedagang-pedagang yang dulu sombong, songong, waktu itu memang dia kaya karena tidak ada pedagang lainnya. Setelah ada pedagang lainnya yang ramah, yang jujur, yang simpati, yang melayani, dia pasti hilang. BMT dulu yang dulu songong, sombong, memakai, kebentus, waktu itu memang jaya karena belum ada saingan lainnya. Tapi saat kemudian sudah hadir mereka dengan kelembutan hati, melayani, jujur, amanah, maka mereka yang akan tetap ada. Dan yang terpenting lagi, di hatimu niatkan karena cintamu kepada Allah. Karena orang-orang yang kemudian dalam dirinya selalu ada Allahnya, dia tidak mudah menghakimi seseorang. Dia akan lebih bersabar dan hidupnya akan lebih lama. Bahkan tempat-tempat yang dimana digunakan untuk memuji Allah, maka tempat itu diberikan keberkahan.